Di saat ribuan pasang mata tertuju pada ledakan kembang api yang menghiasi langit malam, dan sorak-sorai warga pecah menyambut hadirnya tahun 2026, sekelompok orang justru memulai pertempuran mereka. Tanpa kembang api di tangan, melainkan sapu dan pengki, petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta berjibaku memastikan kota tetap cantik saat matahari pertama tahun baru terbit. Bagi Mulyadi yang berusia 42 tahun, malam pergantian tahun bukanlah waktu untuk berpesta. Sejak bergabung menjadi pasukan oranye pada tahun 2004, ia telah menghabiskan lebih dari 2 dekade malam tahun barunya di jalanan. Saat ditemui di Jalan Veteran pada Kamis tanggal 31 Desember tahun 2025 malam, raut wajahnya tampak ikhlas meski harus meninggalkan keluarga di rumah. Kadang istri sama anak pengin jalan-jalan juga, tapi ini kan tugas. Harus dijalani. Alhamdulillah, senang kerja di sini, ungkap Mulyadi dengan rendah hati. Senada dengan Mulyadi, Ano usia 49 tahun, yang telah mengabdi sejak 2010, menyebut pekerjaannya sebagai bentuk kecintaan dengan hati. Baginya, bekerja mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat dini hari adalah rutinitas yang membanggakan. Menariknya, selama menyisir jalanan, ia sering menemukan barang-barang milik warga yang terjatuh, mulai dari uang hingga perhiasan kecil. Namun, integritas tetap utama, barang-barang tersebut dikumpulkan untuk dilaporkan ke kantor. Kepala Bidang Persampahan DLH Purwakarta, Anggoro, menjelaskan bahwa pihaknya tidak main-main dalam menjaga kebersihan kota di malam krusial ini. Strategi matang telah disiapkan untuk menangani lonjakan sampah yang diprediksi mencapai 15 kubik atau hampir 1 ton. Kekuatan yang dikerahkan DLH Purwakarta yakni sebanyak 100 petugas kebersihan lapangan dengan 5 unit mobil pickup dan 1 unit dump truck. Titik fokusnya merupakan 4 jalur utama perkotaan, dengan perhatian khusus di kawasan Situ Bulet yang menjadi pusat konsentrasi massa akibat pertunjukan air mancur. Sedangkan tujuan utamanya, yakni seluruh wilayah Purwakarta Kota harus sudah steril dari sampah pada pukul 7 pagi. Tantangan terbesar adalah cuaca dan aktivitas pedagang yang masih bertahan hingga lewat tengah malam. Kami harus berkoordinasi dengan Satpol PP agar pembersihan bisa maksimal, jelas Anggoro. Pantauan di lokasi, pemandangan hangat terlihat di sepanjang Jalan Veteran sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Di tengah debu dan tumpukan sampah plastik, para petugas tidak bekerja sendirian secara batin. Sejumlah pedagang kaki lima menunjukkan apresiasi mereka dengan memberikan makanan dan minuman gratis kepada para petugas yang melintas. Setiap gerakan sapu mereka diikuti oleh mobil pickup yang siap menampung sampah, sementara petugas lain di atas bak mobil sibuk memilah sampah agar proses di tempat pembuangan akhir esok pagi menjadi lebih efisien. Berkat tangan-tangan dingin para pejuang kebersihan ini, warga Purwakarta dapat terbangun di pagi pertama tahun 2026 dengan melihat kota yang rapi, bersih, dan segar, seolah sisa-sisa pesta semalam tidak pernah meninggalkan jejak kekumuhan. Gimana, seneng nggak dengan pekerjaan yang dilakukan sekarang? Alhamdulillah senang. Ini udah tahun keberapa ngerjain pembersih di malam tahun baru? Kalau ini sih udah sering. Udah tiap sering. tahun ya. Tiap tahun. Dari tahun berapa sih? Ini kan kerja udah dari tahun 2004 masuk sini, masuk DLH. Ya udah lama juga sih. Dari zaman Pak Dedi lah. Dari 2004. Ya, dari zaman Pak Dedi juga. Itu tiap malam tahun baru bersih? Iya, udah tiap malam tahun baru, terus apa itu? Kalau hari jadi Purwakarta juga. Hari jadi Purwakarta. Ya. Nah kan tiap malam tahun baru ini selalu ada di luar. Tanggapan keluarga gimana sih? Tanggapan keluarga ya gimana ya? Kadang-kadang juga emang istri, anak emang pengen juga jalan-jalan. Tapi ya gimana? Ini kan tugas. Nah kalau malam tahun baru ini suka ada upah tambahan nggak sih? Atau sama digaji tiap bulan aja? Oh, alhamdulillah ada. Ada, Ya. oke. Kang, umumnya pekerja yang tim oren ini udah statusnya sebagai apa, Kang? Oh, Kebanyakan? Kebanyakan ada yang PNS, ada yang kalau sekarang kan udah masuk P3K ya. Nah, ya semua. Dengan siapa namanya? Mulyadi. Mulyadi. Pergantian tahun sebagai tim oren gimana, Kang? Pokoknya mantap. Mantapnya gimana suka dukanya nih? Dukanya ya kita mencintai pekerjaan ini dengan tulus hati. Ini tahun
tahun keberapa sih Kang mengikuti kegiatan malam tahun baru ini, ngikut bisa bersih ini? Tiap tahun. Dari tahun berapa itu? Udah lama. Berapa jam biasanya Kang menyapu ini? Kita sampai jam 12 malam. 12 jam malam. Sampai rumah biasanya sekitar jam berapa sih? Sampai jam 2. Sekitar jam 2. Nah, setiap malam tahun baru kan sekarang udah lama dibilang jarang di rumah berarti ya. Kata keluarga gimana sih? Keluarga mendukung. Mendukung. Kalau di malam tahun baru ini ada upah yang berbeda nggak sih? Misalkan kan Upah bisa tambahan lah ada gitu upah ya? tambahan nggak sih? Ada upah tambahan. Itu sudah diprioritaskan. Untuk malam tahun baru ini bekerja dari jam berapa sampai jam berapa sih? Malam tahun baru apa hari biasanya? Malam tahun baru. Kita dari jam 9 sampai jam 2. Jam 2. Oke. Kang ada barang-barang atau tempat-tempat yang unik, mungkin bilang unik, dapat menemukan yang unik apa aja biasanya? Ya paling kadang-kadang suka dapat emas, gitu, uang. Kadang-kadang ya. Tapi nanti dikumpulkan gitu ya. Bukan, ya. Lumayan lah buat tambah-tambah. Jadi dari tahun berapa ini udah bebersih tiap malam tahun? Dari tahun 2010. 2010 sudah. Oke. Kang nama? Ano? Hah? Ano? Kang Ano. Oke, siap. Pergantian tahun ini untuk pasukan Orange sendiri berapa dan armadanya juga berapa nih? Kalau untuk tahun sekarang armadanya kita menerjunkan hampir 6 kendaraan di 5 mobil pickup, 1 mobil dump truck. Kalau pasukannya sendiri berapa Pak? Kita menerjunkan 100 personil untuk malam tahun baru sekarang. Untuk ditempatkan di berapa titik Pak? Kita 4 titik, tapi masih di jalur perkotaan dan fokusnya nanti di Sitbol karena ada kegiatan air mancur. Oke. Pak, prediksi untuk sampah yang dikumpulkan rata-rata biasa Pak? Kalau yang sudah tahun lalu itu kita prediksi kurang lebih hampir 15 kubik. 15? 15 kubik. 15 kubik. Itu berapa Kubiknya ton, apa? Pak? Kalau kebanyakan itu dari bekas makanan plastik, kebanyakan dari apa ya, minuman kemasan. Kalau 15 kubik itu berarti kalau di rata-rataan berapa ton Pak? Hampir kurang lebih 1 ton kurang lebih dari segitu lah. Pak, ini langsung diangkat ke TPA langsung Pak? Atau gimana Pak? Teknisnya? Kalau teknisnya kalau sudah beres kegiatan ini mungkin pagi-pagi yang kita langsung buang ke TPA. Tidak bisa sekarang karena posisinya TPA-nya juga tidak boleh untuk membuang tengah malam. Oke, Pak, kendalanya sendiri apa sih Pak dalam sapu bersih Kota Purwakarta di pergantian tahun Pak? Kalau kendala kita ya tetap dari sekarang ini kan cuaca. Satu cuaca, kedua juga pedagang itu masih tetap di atas dari jam 12 itu masih tetap berdagang. Nah, kita tuh harus bersih steril sampah itu mulai dari jam 7 pagi. Jadi otomatis kita harus koordinasi juga dengan Satpol untuk koordinasi dengan pedagang-pedagang juga. Himbauan dan harapan buat warga sendiri Pak untuk menjaga kebersihan Pak? Kalau kita sih himbauannya tetap harus jaga kebersihan dan juga harus buang sampah pada tempatnya. Ada lagi?